umur misalkan mungkin di atas 17 tahun, kayak 20 tahun atau berapa apa kayak gitu, harusnya bisa contoh yang dari 17 tahun ini. Karena 17 tahun nanti kita lihat deh, nanti kita perhatiin, kita lihat gimana caranya dia untuk membawakan presentasi, untuk mungkin bisa, kan di sini kan bisnis EFC ini kan sering dibilang kan nyentuh hati ya. Gimana cara dia menyentuh hati kita semua biar mau join, kan nggak ada yang tahu ya. Bisa aja kan. Jadi karena masing-masing speaker itu kan beda-beda, masing-masing speaker itu cara pembawaannya beda-beda, masing-masing speaker itu tuh benar-benar punya intrik masing-masing, punya apa ya, punya cara pembawaan masing-masing lah. Jadi kita masih harus tetap belajar banyak. Oke, ini udah ada speakernya sebentar. Oke. Halo, selamat malam. Halo, malam Angga. Malam. Selamat malam. Mungkin kalau Alex kayaknya udah kenal, tapi mungkin bolehlah kenalan lagi lah, karena Alex kayaknya baru-baru. Iya, baru-baru ini udah bawa lagi ya, nggak masalah. Tandeman aja kan nggak masalah kan, berarti kalau misalkan lagi berarti banyak diminati cara pembawaannya Alex gitu kan. Oke. Oke, jadi mungkin boleh nggak dikenalin diri dulu Lex? Oke, siap Angga, thank you ya untuk ini ya sambutannya. Oke, jadi kenalin ya Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian semua, kenalin nama saya Alexander Effendi, dan pada malam hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semua untuk apa ya? Saya akan sharing lah. Saya dan bersama partner saya nanti akan sharing tentang suatu opportunity bisnis yang memang itu bagus banget di saat apalagi masa pandemi seperti ini ya. Ya, jadi umur saya 19 tahun dan sekarang saya lagi kuliah ya. Jadi saya sekarang profesinya adalah sebagai mahasiswa. Itu pengenalan dari saya. Oke, silakan boleh lanjut di apa panggilan ya? Amel boleh, Angel boleh. Biasanya anak-anak AFC manggilnya Amel sih. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Angelika. Bisa dipanggil Amel, panggil Angel juga boleh. Umur saya 17 tahun dan saya adalah seorang mahasiswi jurusan komunikasi gitu. Saya udah jalanin AFC sekitar kurang lebih 1 tahun gitu. Mungkin nanti aku akan bantu sharing mengenai produk dan background perusahaannya. Oke, mantap. Jadi ini ya, ini coba tadi kan saya ada ngomong yang umur 17 tahun, coba yang umur 17 yang mana sih? Karena Alex 19 berarti Amel ya? Iya, aku umur 17. Semuanya hari ini teman-teman speakernya hari ini semua di bawah umur 20 loh. Gila kan? Gila, di bawah umur 20 udah toredo. Saya perasaan di bawah umur 20 masih main warnet deh. Maksudnya di bawah umur 20 jarang anak muda maksudnya bisa kepikiran untuk bisnis atau apa. Nah, mungkin hari ini bisa sharing ya, minta tolong Amel sama Alex mungkin sharing apa sih yang bikin kalian mungkin tertarik, nanti ikutin slide aja, tapi mungkin bisa lebih jelasin apa sih yang bikin kalian ini tertarik untuk gabung di EFC di umur yang masih muda, yang harusnya ya mungkin masih dapat kali tipis uang jajan ya kan. Gitu loh maksudnya. Di saat anak mungkin masih kayak begitu, tapi kalian udah mikir untuk bisnis, untuk udah gabung, udah join, dan bahkan kalau udah Toredo udah jauh ya, dibilangnya udah leader, udah punya jaringan sendiri gitu kan. Dan itu keren banget sih. Nah, mungkin itu aja kalau dari saya. Bisa mungkin Alex kalau mau langsung dimulai slide-nya. Oke. Dibantu share screen mungkin Alex. Oke, langsung aja mulai. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tadi saya sudah perkenalan ya, panggil Amel atau Angel boleh. Dan di sini aku mau sharing mengenai produk dan background perusahaannya. Jadi, nama perusahaan kita adalah AFC atau singkatan dari Asayama Family Club. Boleh di next dulu, Alex? Nah, sesuai yang kita semua tahu ya Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa brand-brand yang selama ini ada dari Jepang ya, seperti yang ada sekitar kita, ada Toyota, Canon, SK, itu mungkin yang kalian semua pakai dalam kehidupan sehari-hari ya, ada bahkan Toto atau mungkin mobil Lexus ya, udah terpercaya kualitasnya pastinya, karena Jepang ini mementingkan sekali masalah kualitas gitu. Jadi
berhubung si AFC ini tuh dia berasal dari Jepang, jadi kita semua pasti tahu bahwa kualitas perusahaannya dan kualitas produknya sudah pasti terjamin memang bagus gitu. Boleh next? Nah, ini adalah sedikit background perusahaannya. Jadi berdiri udah dari tahun 69 kebetulan. Jadi sekitar udah 52 tahun ya AFC Jepang ini berdiri. Dan ini adalah salah satu perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang sendiri. Gitu, ada di kota Shizuoka ya. Dan kita adalah perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Mungkin buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini yang main saham ya, pasti tahu ya Tokyo Stock Exchange ini adalah salah satu bursa saham terbesar nomor 1 di Asia dan terbesar nomor 3 di dunia gitu. Dan kita juga udah mendapatkan sertifikat GMP. Jadi semua ini udah dibikin pakai robot istilahnya produk-produk kita gitu. Buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian boleh juga yang mau on cam ya by the way biar kita bisa saling kenalan satu sama lain. Oke, next. Ini adalah visi dan misi dari perusahaan AFC Life Science. Jadi visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Jadi pastinya kita bukan hanya fokus di produknya aja, tapi tentu kita juga fokus di sistem bonusnya. Dan bukan cuma fokus di sistem bonusnya aja, tapi tentunya kita akan terus menginovasi produk-produk baru gitu. Kalau misalnya dilihat dari track record-nya AFC selama ini, udah banyak banget produk-produk yang mereka inovasikan lagi. Mungkin setiap tahunnya atau mungkin setiap 2 tahunnya. Jadi memang mereka tidak akan pernah mati dari sisi produk kalau dari saya pribadi gitu. Lalu untuk misinya sendiri adalah menjadi wadah transformasi ya, menjadi wadah transformasi bagi mungkin seluruh member di Indonesia gitu. Dan menurut saya sendiri wadah transformasi ini bukan dalam artian hanya dalam ekonomi ya, karena saya sendiri ini sekedar sharing terbantu bukan dari segi ekonomi aja, bukan dari sisi finansial aja, tapi juga dari segi skill, pembawaan diri, dari pengembangan diri udah sangat terbantu. Karena saya dulu nggak mungkin bisa ngomong di sini kalau bukan dari AFC bibitnya gitu. Next. Nah, untuk kantor sendiri di Indonesia udah ada 5, kebetulan ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan satu lagi di Bandung masih dalam proses pembangunan. Untuk di Jepang sendiri ada di kota Shizuoka gitu. Boleh next. Nah, siapa sih founder-founder hebat? Jadi kita memiliki 2 founders ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang menggandeng AFC Life Science ini dari Jepang, perusahaan farmasi sebesar itu bisa diajak berpartner di Indonesia gitu. Nah, yang pertama adalah Bapak Ernest Prayuda. Beliau udah merintis karir, memang kebetulan beliau adalah seorang pebisnis ya di Amerika selama 15 tahun gitu. Dan beliau bersama dengan partnernya yaitu, boleh next Alex? Yaitu Bapak Michael Tampi, ya beliau juga udah ahli lah ibaratnya dalam dunia bisnis. Beliau juga adalah seorang board of director ya dari MRA Group gitu. Boleh next. Dan tentunya karena kami adalah perusahaan farmasi, ya kita juga memiliki medical expert. Jadi nggak main-main ya, bukan hanya sekedar perusahaan farmasi, tapi kita juga punya medical expert di dalamnya, yaitu Dr. Trevino. Dan pengalamannya juga udah banyak banget, mulai dari bekerja sama Unilever, sama Nestle, WHO, bahkan pernah bekerja sama juga di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dari 2018 sampai sekarang masih aktif menjadi medical expert di AFC Indonesia gitu. Dan sekarang pun beliau masih menjadi salah satu dosen aktif di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Boleh next. Nah, mungkin ini adalah sedikit sharing ya. Tadi kan Angga bilang, apa sih yang membuat saya seorang Amelia Angelica umur 17 tahun mau juga bergabung di sini. Sedangkan ya kadang masih dapat duit jajan dari orang tua ya dulu sebelum gabung. Karena dari sisi AFC Care-nya juga sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Karena AFC ini bukan hanya mementingkan bonusnya aja, produknya aja, perusahaannya aja, tapi juga mementingkan mereka juga concern terhadap kondisi-kondisi yang ada di Indonesia gitu. Boleh next? Jadi AFC ini memiliki satu ibaratnya komunitas ya, AFC Care ini pernah membantu bahkan membangun health center di Lombok menyumbang 2 miliar rupiah gitu. Next.
pernah bekerja sama dengan Abire Project, bahkan pernah berkolaborasi dengan Ashanti. Mungkin buat Bapak Ibu semua di sini ini udah nggak asing ya nama Ashanti harusnya ya. Gitu. Oh, sorry ini agak nge-lag gak? Lex atau siapa? Udah aman tadi. Enggak, aman. Oke. Sebentar. Ya, mungkin nggak asing ya bagi Bapak Ibu semua nama Ashanti ini, istri dari Erlang Hermansyah. Nah, beliau pernah bekerja sama dengan AFC untuk membagikan donasi APD senilai 1,5 M gitu. Maksud aku sih kapan lagi bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan produk yang bagus sambil membantu juga gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu poin plus ya, karena saya mungkin jarang menemukan di perusahaan direct selling lain yang memiliki komunitas sepositif ini gitu. Next. Pernah berkolaborasi juga dengan Yayasan Senyum ya, membantu anak-anak yang terlahir dengan keadaan yang kurang baik di bagian bibirnya. Next. Nah, untuk teman-teman yang mau bermitra dengan AFC, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita udah mengantongi legal sertifikatnya, ya sertifikat keanggotaan dari AP2L, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi tenang aja, ini udah legal 100% di Indonesia sendiri. Jadi bukan di Jepang aja, tapi di Indonesia untuk perdagangannya udah legal. Next. Nah, dari tadi aku ngomongin produk bagus. Apa sih sebenarnya produknya? Boleh next? Oh iya, by the way, untuk yang mau bertanya, mungkin boleh disimpan dulu pertanyaan atau boleh diketik dulu. Nanti kita akan bantu jawab di sesi akhir juga ya. Nah, produk yang pertama adalah Utsukushi, artinya adalah kecantikan, sesuai dengan fungsinya juga ya. Boleh next? Utsukushi ini memiliki memiliki ingredient utama yaitu DNA ikan salmon ya. DNA ikan salmon ini bukan salmon yang biasa Bapak Ibu belanja di supermarket atau di pasar. Salmonnya beda yaitu Oncorhynchus keta salmon, cuma ditemukan di laut utara Hokkaido Bapak Ibu semua, dan juga memiliki 11 ingredient aktif lainnya. Kita juga size-nya kecil banget 800 Dalton. Mungkin kalau ada nanti aku bisa kasih tunjuk juga ya. Itu bentuknya bubuk Bapak Ibu, jadi gampang juga untuk dikonsumsi gitu. Next. Nah, kita memiliki 3 hak paten. Hak paten ini ibaratnya adalah kasta tertinggi di bidang farmasi ya. Jadi setelah uji klinis, mungkin Bapak Ibu semua tahu rata-rata di sini kalau mau membeli produk kesehatan atau mungkin obat-obatan, memilih yang ada yang sudah teruji klinis. Nah, hak paten ini di atasnya lagi. Kita aja udah percaya sama uji klinis, apalagi sama hak paten ya. Saya sendiri udah percaya 100%. Nah, ada 3 hak paten sendiri untuk Utsukushi. Yang pertama adalah anti-tumor agent, yang kedua adalah untuk immune activating effect, yang ketiga adalah therapeutic agent on hepatitis C. Next. Ini adalah ingredient aktif lainnya, ya ada Takara kombu, ini untuk yang anti tumor agentnya, ada Bifidobacterium dan ada glutathione, ada lain-lain juga gitu. Bifidobacterium ini untuk pencernaan ya Bapak Ibu. Jadi emang Utsukushi ini kebetulan memang bagus untuk pencernaan karena kan dia ada bifidobakteriumnya. Oke, next. Nah, produk kedua ini ya salah satu produk terdahsyat kita juga yaitu SOP Subarashi. Boleh next. Kita mengandung triple peptide kebetulan ya Bapak Ibu. Ingredient utamanya adalah marine placenta, tetap yaitu kebanggaan kita semua, SOP, marine placenta dari Oncorhynchus keta salmon juga di laut utara Hokkaido juga, dan dikolaborasikan dengan 2 peptide lainnya yaitu sarden peptide dan vegan peptide menggunakan fruit flow gitu. Next. Untuk Utsukushi tadi ada 3 paten ya, kalau Bapak Ibu masih ingat. Untuk SOP Subarashi sendiri memiliki 4 paten, yaitu cell regeneration effect atau regenerasi sel ya, mempercepat regenerasi sel. Yang kedua adalah untuk improve blood circulation atau untuk memperlancar sirkulasi darah, mungkin buat orang-orang yang tersumbat ya, ada yang tersumbat di pembuluh darah atau mungkin ada penyakit stroke. Lalu ada anti hypertensive agent gitu. Dan yang keempat adalah prevent blood clotting atau penggumpalan darah. Boleh next. Ini kandungan-kandungannya ya, 3 kandungan utama masih sama yaitu marine placenta, sarden peptide, dan fruit flow.
Tetap masih ada glutationnya juga Bapak Ibu. Next. Nah, Subarashi ini sebenarnya adalah sejarah ya, merupakan sejarah di AFC Jepang karena selama 51 tahun ini AFC itu nggak pernah kerjasama sama negara lain dalam pembuatan produk. Dan kebetulan AFC ini bukan hanya ada di Jepang aja ya, Bapak Ibu ya, bukan ada di Jepang sama Indonesia, tapi ada di 12 negara. Jadi mereka kebetulan nggak pernah kerjasama sama negara lain dalam pembuatan produk. Tapi khusus Indonesia, mereka membuat Subarashi ini, mereka berani bekerja sama dengan Inggris, Bapak Ibu. Gitu. Next. Ini adalah LOA, Letter of Authorization. Jadi SOP ini telah dipatenkan, telah mendapatkan LOA untuk AFC di Indonesia, Bapak Ibu. Next. Nah, produk ketiga kita, ini yang nggak kalah keren juga. Maybe ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau tadi itu bentuknya bubuk, ini bentuknya serum ya Bapak Ibu, bukan untuk diminum ya. Next. Nah, ini adalah salah satu regenerating serum di mana mengandung 53 asam amino. Dia memiliki 5 paten. Boleh next? Ya, boleh next lagi. Memiliki paten untuk dark pore improving agent. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang tahu ya, apalagi ibu-ibu mungkin yang pori-porinya membesar dan lalu ada pori-pori hitam, itu akibat tersumbat oleh keratin. Nah, itu bisa membantu untuk penyumbatannya gitu. Lalu ada untuk hair restoration juga, ada suppression juga, ada untuk produksi melanin dan lain-lain. Boleh next? Ini adalah kandungannya tetap kita menggunakan marine placenta ya, karena memang ini bahan dasar, ini ibaratnya adalah bahan dasarnya dari si produk-produk kita semua gitu. Tetap ada glutathione juga, ada ceramide dan lain-lain. Dan untuk ketiga produk kita, tenang aja, kita udah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang khawatir, aduh udah kebanyakan obat jantung, udah kebanyakan obat untuk diabetes, jangan khawatir karena kita memiliki sertifikat bebas antibiotik. Jadi ini bukan antibiotik ya Bapak Ibu semua, karena kita ini masuknya itu ke dalam kategori superfood gitu. Dan kita juga udah bebas dari pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Karena ini kan dari Jepang produknya, mungkin masih banyak yang khawatir akan radiasi nuklir yang ada di sana gitu. Dan kita udah memiliki sertifikat halal juga, halal, lalu kita udah memiliki izin edar dari BPOM RI ML, yaitu makanan luar. Karena kita diproduksi di luar negeri, tapi di Indonesia juga didistribusikannya. Oke. Nah, ini adalah Certificate of Achievement kita, ya kita pernah achieve jadi number 1 top sales worldwide dari AFC sendiri, Bapak Ibu. Next. Best selling product juga dari 1 dari 87 perusahaan direct selling yang terdaftar ya Bapak Ibu ya, karena banyak yang tidak terdaftar juga kebetulan, yang terdaftar di AP2LI. Next. Ini adalah Helmi Atamimi Awards, salah satu awards juga dari AP2LI. Next. Kita pernah memecahkan rekor muri juga, waktu itu grand launching perusahaan kita di kapal pesiar dengan mengundang orang sebanyak 1010 orang. Kita juga pernah memecahkan rekor muri ya, waktu itu zaman-zamannya masih rame-ramenya COVID juga Bapak Ibu. Ini kita sampai inden-indenan produknya, saya pun dulu mesen sampai susah banget karena produk lama datangnya. Perusahaan kita pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kita sampai distribusi dari Jepang ke Indonesia itu dengan pesawat terbanyak Bapak Ibu semua, saking ramenya produknya waktu itu. Boleh next. Next. Oh, udah ya. Next. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan juga Bapak Ibu semua, jadi AFC ini bukan cuma ada di Indonesia dan ada di Jepang, tapi juga ada di negara-negara lain seperti di Singapura, Cina, Korea, Thailand, dan lain-lain. Dan untuk nilai investasi
brandnya itu di atas 10 miliar Bapak Ibu kebetulan ya, karena di luar Indonesia itu menggunakan sistem retail, atau mungkin kalau Bapak Ibu tahu seperti Guardian, Watson, mereka menggunakan sistem seperti itu Bapak Ibu, sedangkan kita menggunakan sistem direct selling, dan kita menawarkan kepada Bapak Ibu semua bisa memilikinya atau bisa menjadi distributornya secara gratis hanya dengan membeli produknya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap sama partner saya itu Alex di belakang. Next. Nah, mungkin sebelum ke situ, Bapak Ibu, aku mau sharing sedikit mengenai produknya juga ya. Saya umur 17 tahun, kebetulan waktu 1 tahun yang lalu, ya umur 16 tahun, saya terkena penyakit autoimun. Mungkin banyak yang tahu ya autoimun ya. Dan waktu itu tangan kanan saya sama kaki kanan saya sempat gak bisa gerak. Itu adalah turning point saya di mana saya mencintai produk AFC juga Bapak Ibu ya. Waktu itu saya mengkonsumsi, dan waktu itu jenis obat-obatan lain gak ada yang mempan ya. Yang mempan itu waktu itu cuma menggunakan fisioterapi yang latihan tangan, latihan kaki. Setelah saya konsum produk AFC ini, yaitu Subarashi dan Utsukushi, saya konsumsi keduanya kebetulan waktu itu secara rutin. Surprisingly, orang tua saya pun juga kaget. Saya berhasil tidak bisa bilang 100% disembuhkan, tapi udah jauh mendingan dari kondisi sebelumnya. Maka itu saya berniat untuk terjun lebih lanjut untuk mendalami bisnisnya juga, karena saya mau produk ini diketahui oleh semua orang yang memang membutuhkan di Indonesia dan bahkan di luar negeri gitu. Itu adalah salah satu motivasi saya juga sih, karena saya merasakan gimana rasanya berbeda ya dari teman-teman saya yang kok sekolah bisa normal, tapi saya kaki kanan saya sama tangan kanan saya waktu itu nggak bisa bergerak, dan saya juga mau orang-orang lain di luar yang merasakan hal itu juga merasakan apa yang saya rasakan gitu loh dengan produk AFC ini. Mungkin segitu aja hari ini dari saya, habis ini akan dilanjutkan ya, mungkin udah banyak ditunggu-tunggu juga dari sisi bisnisnya gimana sih sebenarnya. Saya jalanin setahun, Alex juga jalanin setahun, boleh di-sharingkan juga Alex. Thank you Bapak Ibu semua, yang mau bertanya boleh banget di kolom chat atau mungkin boleh private ke saya juga, nanti saya akan bantu jawab di akhir sesi. Terima kasih. Oke, keren sekali ya. Amelia Angelica, 17 tahun tapi pembawaannya itu udah bukan kayak umur 17 tahun ya. Oke. Oke, sebelum saya mulai nih ke bagian marketing plan-nya ya, saya pengen coba dengar dulu mana nih suara dari teman-teman nih. Coba ini saya boleh lanjutkan apa tidak nih? Coba mungkin teman-teman boleh bilang lanjut atau enggak. Kalau misalkan nggak ada yang bilang lanjut nih, kita nggak lanjut nih. Karena dari tadi saya lihat nih mukanya udah ada yang mulai ngantuk nih. Oke. Wih, pada bilang lanjut ya. Oke, ternyata masih pada merhatiin ya. Oke, kita lanjutkan. Wih, ada yang semangat banget nih. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke bagian paling seru ya, yaitu bagian marketing plan. Nah, ini kalau kita ngomongin sama apa ya, ibu-ibu muda nih, mama-mama muda, biasanya kalau di tongkrongannya ngomonginnya pasti emang berapa duitnya, emang berapa cuannya, ya kan? Nah, di sini sekarang saya akan membahas berapa besar potensi kalau misalkan Bapak Ibu semua atau teman-teman semua menjalankan bisnis AFC ini ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke bagian marketing plan-nya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke bagian marketing plan-nya, ada 4 alasan yang menurut saya alasan ini penting ya. Ketika saya ingin bergabung di suatu bisnis yang baru, pasti saya selalu melihat 4 hal ini ya. Pertama, biasanya saya selalu lihat dari segi perusahaannya dulu. Nah, perusahaannya ini apakah bonafit gitu ya? Perusahaannya ini dia punya kantornya nggak sih gitu ya? Perusahaan ini dia udah berdirinya berapa tahun gitu kan? Nah, sedangkan AFC sendiri kalau menurut saya setelah saya research ya di internet itu nggak ada sama sekali berita yang apa ya yang memberitahu bahwa AFC adalah penipuan bla bla bla, dan itu saya tidak menemukan sama sekali ya. Dan yang kedua, perusahaan ini menurut saya ya udah jelas kenapa, karena kita aja udah berdiri kurang lebih 52 tahun ya, dan kantor kita pun juga udah tersebar ya udah lumayan banyak ya di Indonesia, dan mungkin kita akan
grow bigger lagi, kita akan expand lagi, bahkan mau sampai ke luar negeri. Nah, itu dari segi perusahaan saya udah percaya. Nah, dari segi perusahaan udah oke, tapi percuma ya kalau misalkan perusahaan doang yang bagus, tapi produknya nggak bagus. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu saya ngelihat AFC ini juga produknya, wah bagus juga nih, nggak kalah bagus gitu loh sama produk-produk kompetitornya gitu ya. Nah, jadi kalau dari produknya sendiri, kenapa saya percaya? Karena bagi saya AFC ini menangnya adalah dia mempunyai yang namanya hak paten. Nah, hak paten ini yang saya yakin perusahaan lain belum tentu punya, gitu ya. Mungkin kalau uji klinis perusahaan lain punya, tapi kalau hak paten belum tentu. Nah, hak paten ini yang dibilang sama partner saya ya, Angel, itu hak paten ini yang nggak gampang didapatkan ya. Karena hak paten ini diberi izin oleh negara, gitu loh. Dan kita udah dapat dari 3 negara. Korea, Cina, dan Jepang ya. Itu kurang lebih mengenai produknya. Nah, perusahaan bagus, produknya oke. Pasti kita juga pengen dong jalanin bisnis yang bonusnya juga gede. Setuju ya? Karena pertanyaan saya satu, kita kerja, misalkan nih kita kerja sama orang di perusahaan, kalau kita nggak dapat bonus yang gede, maukah kita kerja? Coba saya ingin bertanya coba ke Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nih kita kerja nih mati-matian ya di suatu perusahaan, sehari kita kerja ya anggaplah 10 jam. Bapak mau nggak atau Ibu mau nggak kalau misalkan kita kerja 10 jam 12 jam kita nggak digaji? Coba. Ada yang bisa bantu jawab? Nggak mau ya. Pasti dong kita pada nggak mau ya. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang di bisnis ini, di AFC ini, kalau ngomongin soal bonus, jujur itu udah nggak usah diragukan. Karena saya sendiri udah membuktikan gitu ya. Saya kurang lebih menjalankan AFC ini 1 tahun 3 bulan, saya udah merasakan bahwa di AFC ini ngasih bonusnya yang paling fair ya. Karena di sini teman-teman, kita mau dapetin sehari 1 juta sampai 2 juta, itu nggak susah. Ya mungkin buat teman-teman semua di sini ngerasa 1 juta 2 juta per hari, wah gila ya. Emang mungkin ya? Jawabannya adalah sangat mungkin. Ya. Dan kita di sini untuk bisa mendapatkan tahap 1 juta sampai 2 juta per hari, itu tidak perlu kita menunggu sampai 1 tahun 2 tahun gitu ya. Bahkan kita mau dapetin dalam waktu 2 bulan pun kita bisa. Gitu ya. Nah, nanti saya akan jelasin lebih detailnya lagi kenapa income atau potensi income kita bisa sebesar itu di sini ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang keempat, ini yang nggak kalah penting, yaitu momentum. Karena bagi saya, kita menjalankan suatu bisnis itu perlu lihat momentumnya. Ya contohnya kalau kayak sekarang ini yang lagi rame itu apa ya kalau makanan ya? Kroffel ya. Yang makanan itu ya itu rame banget dan kalau bisa Bapak Ibu lihat semua orang berbukaan semua ya. Bikin kroffel di tempat A, di tempat B, di tempat C ya. Cuman dibedain aja mereknya. Tapi lama-lama tren itu kan hilang ya. Nah, kalau di AFC sendiri yang saya lihat, dia membuat produk yang baru lagi. Dia berinovasi lagi. Maka itu dia trennya pasti nggak akan mati. Apalagi namanya bisnis farmasi itu tidak ada matinya. Setuju apa setuju? Karena ya kita namanya bisnis farmasi, setiap tahun banyak orang yang nambah sakit dan juga ada banyak yang sembuh. Jadi nggak mungkin orang nggak butuh produk yang namanya produk kesehatan ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin soal momentum, udah pasti namanya bisnis farmasi itu nggak ada matinya. Kita lanjut. Nah, ini adalah paket membernya. Dari tadi banyak yang nanya gimana sih cara bisa jalanin bisnisnya di AFC ini? Jawabannya simple banget. Di sini bisa dibilang kita itu nggak perlu bayar member fee, kita nggak perlu bayar apa ya kayak admin fee tiap bulannya. Tapi perusahaan AFC ini sudah baik banget sama kita. Kenapa? Karena kita cuma perlu membeli produknya 2 box saja, gitu ya. Kita cuma perlu beli 2 box saja dan kita udah dikasih hak menjadi distributor AFC. Gitu. Kurang enak apa lagi? Kalau misalkan kita pengen buka, ya contoh deh, bisnis yang gampang, ya nggak gampang juga, mungkin yang paling murah, mungkin angkringan, kita ambil contoh. Angkringan aja, saya pernah research ya,
itu untuk gerobaknya aja kurang lebih harganya 4-5 juta. Ya mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu mungkin pernah ada yang membuka angkringan ya. Harga gerobaknya aja 4-5 juta. Belum dia sewa tempat, belum beli peralatan untuk usahanya, belum dia biaya karyawannya. Sedangkan di AFC ini kita cuma perlu modal 2 box saja. Ya anggap aja kita di sini 2 box ini buat kita minum gitu ya. Buat kita minum atau buat kasih keluarga, kita sehat. Nah, kita sambil jalanin bisnisnya, kita dapat lagi uangnya dikasih sama perusahaannya. Gitu ya. Kurang enak apa lagi? Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya di sini kita bebas. Kita mau join yang mana itu bebas. Mau join Diamond, Sapphire, Ruby, itu terserah kita. Nah, yang membedakan dari 3 ini adalah cuma di komisinya. Semakin besar paket yang kita ambil, kalau kita semakin besar, kita misalkan bergabung di Diamond, semakin besar juga komisi yang akan kita dapatkan. Wajar dong ya, karena namanya kita bisnis, apalagi kalau misalkan kita invest di suatu perusahaan, kita naruh misalkan 1 miliar, ya otomatis pembagian sahamnya pasti kita akan lebih besar ya, dibandingkan yang mungkin naruh cuma 500 gitu ya. Sama, di sini kita fair. Semakin kita misalkan beli banyak, misalkan kita beli 12 box, nah kita dapat yang Diamond gitu ya teman-teman ya, dan kita nanti berhak untuk mendapatkan bonus yang lebih besar lagi. Nah, jujur saya kalau boleh cerita, saya 1 tahun ya kurang lebih udah 1 tahun 3 bulan ya bergabung di sini. Jujur kalau bisa dibilang saya itu nyesel loh join di AFC. Tahu nggak kenapa? Wih, mungkin udah pada kaget ya, kok nyesel ya? Nah, saya nyeselnya karena saya dulu bergabung di paket Ruby gitu loh. Kenapa saya bergabung di paket Ruby saya nyesel? Ya karena kalau saya mungkin udah gabung di Diamond dari awal ya, mungkin bonus saya udah 2 kali lipat dari yang sekarang gitu. Ya tapi mau gimana gitu loh, karena memang saya bukan dari keluarga yang kaya raya, saya cuma dari keluarga yang sederhana, yang dimana dulu saya ingin bergabung di Ruby aja, saya itu tidak sanggup, saya tidak mampu gitu loh. Dan akhirnya saya memutuskan untuk minjam modal, dan akhirnya ya saya bersyukur lah saya bisa dapat modal itu dan saya bisa bergabung di bisnis ini dengan menjoin paket Ruby gitu loh. Dan kurang lebih dalam waktu 2 bulan saya bisa balikin modal Ruby, bahkan saya langsung upgrade ke Diamond, dan dalam waktu 2 bulan Diamond itu udah balik modal gitu ya. Nah nanti saya akan sharing ke Bapak Ibu semua, ke teman-teman semua, selama saya jalanin AFC, saya dan partner saya kira-kira kita udah dapetin berapa sih? Nah, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman semua kan. Ini anak 20 tahun nih, emang jalanin bisnis kayak ginian, emang bisa dapat berapa sih? Gitu kan. Nah, nanti saya akan sharing. Nah, ini intinya Bapak Ibu semua udah pada paham ya. Jadi ada 3 paket yang kita bebas pilih. Dan ini terserah kita, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan kita pengen yang Diamond, misalkan Bapak Ibu pengen yang 12 box, ya silakan. Tapi kalau saya menyarankan, kalau memang kita memang adalah pebisnis, kita langsung sarankan masuk aja langsung ke Diamond. Karena biar nggak kayak saya nyesel ya join di Ruby gitu ya. Nah ini adalah bonus harian kita. Jadi di AFC ini enak banget gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita harian dikasih, bulanan dikasih, tahunan dikasih. Ada lagi nggak? Ada lagi. Kita dikasih kadang ada trip. Kita dikasih bonus trip. Kita juga ada sekarang lagi ada yang namanya bonus ini yang emas gitu. Intinya banyak lah. Walaupun misalkan nanti yang emas nanti udah misalkan udah nggak ada, atau yang trip nanti udah nggak ada, kita akan mengadakan challenge lagi yang baru. Jadi memang AFC ini super baik kalau menurut saya. Karena kalau kita kerja sama orang, apakah kita bisa mendapatkan bonus harian, bonus tahunan, ya mungkin tahunan bulanan bisa ya. Tapi kalau harian, ya itu namanya bisnis, betul ya. Nah makanya di sini saya ingin ngasih tahu bonus harian di AFC ini seberapa gedenya sih? Nah, ini bonus harian dibagi 3. Sponsor, pass up, dan pasangan. Yang pertama adalah bonus sponsor. Bonus sponsor ini menurut saya ini cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena abis ini saya akan ngasih tahu yang lebih menarik lagi. Nah, jadi bonus sponsor ini menurut saya sangat mudah dipahami. Karena kita dengan menjual satu paket atau kita dengan mengajak satu teman kita, itu kita udah mendapatkan bonus di sini. Jadi ada 2 pilihan. Ketika kita bisa mengajak seseorang untuk bergabung atau berpartner bersama kita di AFC, kita dapat duit.
Pilihan kedua adalah dengan kita menjual satu paket aja, yaitu Ruby, ke orang. Kita juga dapat duit. Simple ya. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan yang saya bilang, kalau kita memang tujuan awalnya bergabung di bisnis AFC karena memang mau jalanin bisnisnya, nah saya sarankan untuk gabung yang di Diamond. Bayangin kalau misalkan kita bisa ngejual 6 paket per hari. Kita jual 6 paket per hari, artinya kita akan mendapatkan 550.000 dikali 6. Artinya dalam satu hari aja kita udah tembus 3,3 juta. Bayangin ya, keren banget ya. Dalam satu hari aja udah tembus 3,3 juta. Itu baru dari bonus direct, belum dari bonus yang lain. Ya. Oke deh, misalkan kalau bagi teman-teman jual 6 paket terlalu banyak sehari. Oke, kita jual satu paket aja satu hari ya. Artinya sehari kita akan mendapatkan 550.000. 550.000 kita kalikan 30 hari. Ya, kurang lebih udah berapa? Kurang lebih udah 16 juta ya, 16 juta, 5 kalau nggak salah ya. Itu dalam 1 bulan gitu loh. Dan itu kalau kita cuma jual satu. Ya, kalau misalkan memang kita bisa menjual lebih dari satu, otomatis bonus kita akan di atas ini. Jadi ini hanyalah gambarannya saja ya. Nah, ini kalau misalkan di Safir, per paket kita akan mendapatkan 450.000. Kalau kita menjual 6 ya tinggal dikalikan. Nah, ini juga sama kalau di Ruby satu paketnya 300.000 tinggal dikalikan saja. 1,8 juta ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah bonus pass up. Nih, bonus pass up ini adalah bonus yang menurut saya sangat-sangat menarik lagi. Nah, bonus pass up ini sayangnya cuma bisa dimiliki oleh Diamond gitu loh. Jadi kalau misalkan kita masih Safir, masih Ruby, tenang aja, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di AFC kita suatu saat cepat atau lambat kita pasti akan menjadi Diamond gitu ya. Nah, cara misalkan kita pengen ke Diamond gimana, Lex? Caranya mudah sekali, simple sekali. Caranya adalah kita dengan membeli kekurangan paketnya saja. Misalkan nih, Diamond kan 6 paket, sedangkan di Ruby adalah 1. Artinya kita cuma kurang 5 paket. Nah, 5 paketnya ini bisa kita beli dengan sistem akumulasi. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu sekalian pengen beli minggu ini 1, minggu depan 1 lagi, minggu depannya lagi 1 lagi, otomatis terkumpul ya, dan lama-lama kita akan menjadi Diamond. Nah, jadi bonus pass up ini didapatkan ketika ada selisih ya. Jadi misalkan nih, Anda Diamond di atas, dan di bawah Anda ada member, di bawah Anda ada 2 member, misalkan Ruby dan Ruby. Nah, misalkan nih, Anda di bawah Anda ada 2 member, dan 2 member Anda di bawahnya itu merekrut lagi temannya. Nah, Anda akan mendapatkan selisihnya. Dan selisihnya itu sebesar berapa? Sebesar 550.000 dikurang 300.000, yaitu 250.000. Nah, Anda akan mendapatkan 250.000 secara cuma-cuma. Ya. Jadi ini Anda dapatkan ya karena posisi downline kalian, posisi downline Anda itu belum Diamond. Makanya Anda masih mendapatkan pass up-nya, yaitu sebesar 250.000. Kalau misalkan dia Safir, ya Anda cuma mendapatkan 100.000 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kan saya akan lanjutkan lagi nih. Bonus yang ketiga. Nah, ini bonus yang menurut saya sangat menarik ya. Sangatnya lebih dari 3 kali. Nah, ini yang bonus pairing ini yang saya selalu bilang ke orang adalah ini adalah bonus diam ya. Kalau yang tadi yang bonus direct, saya biasanya sebutnya sebagai bonus aktif gitu. Nih, saya tulis ya. Bonus direct saya sebutnya sebagai bonus aktif, sedangkan bonus pairing saya biasanya sebutnya sebagai bonus diam. Nah, kenapa saya bisa bilang sebagai bonus diam? Jadi ketika misalkan nih, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua nih lagi berliburan ke Bali ya kan? Lagi ke pantai, malam-malam jam 1 subuh tiba-tiba konnichiwa. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa dapatkan dari bonus pairing ini. Nah, itu enaknya kita di AFC, enaknya kita berbisnis di AFC. Kita nggak selamanya capek. Ya, kita nggak selamanya capek. Dan ini sebenarnya alasan saya kenapa pengen bergabung di bisnis AFC. Karena kalau misalkan saya setiap tahun harus capek, setiap hari harus kerja, mendingan saya kerja sama orang, mendingan saya kerja ya. Ngapain saya bisnis? Tapi saya memilih bisnis di AFC karena saya ngelihat di sini kita punya yang namanya bonus pasif atau bonus pairing gitu ya. Nah, saya akan jelaskan bonus pairingnya itu berapa sih bonusnya. Nah, jadi bonus pairing itu adalah bonus pasangan antara paket kiri dan paket kanan. Nah, ini saya akan langsung next-nya.
Nah, buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, jangan khawatir. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan di bagian terakhir ya. Nah, jadi bonus pasangan ini atau bonus pairing, kalau untuk Diamond, dia per paket akan mendapatkan 300.000. 300.000. Kalau di Safir, dia akan mendapatkan 200.000. Kalau di Ruby, dia akan mendapatkan 150.000 per paket. Nah, untuk potensi penghasilannya, kalau misalkan kita di Diamond, kita bisa mendapatkan potensi penghasilan per bulan sampai 660 juta. Ya, 660 juta. Kalau di Safir, kita potensinya per bulan 210 juta. Kalau di Ruby, potensi per bulannya 45 juta. Oke deh, mungkin kalau untuk 660 juta per bulan, mungkin ya terlalu masih jauh lah ya langkahnya. Oke, kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh dulu. Dengan kita modal awalnya Ruby, cuma membeli 2 box saja, atau cuma setara 3,3 juta, itu kita udah bisa mendapatkan bonus per bulan 45 juta. Coba, bonus 45 juta per bulan. Artinya udah lebih dari balik modal ya. Setuju ya? Nah, bahkan menurut saya pribadi, kita bergabung di AFC itu sebenarnya tidak ada ruginya. Kenapa? Karena kita sebenarnya bukan disuruh untuk membayar member fee, tapi melainkan kita cuma disuruh beli produknya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen jual lagi 2 boxnya, ya silakan, gitu ya. 2 boxnya nih, misalkan Bapak Ibu udah beli, jual lagi, ya silakan. Duitnya langsung balik lagi ke kita. Tapi kalau saya menyarankan ya Bapak Ibu harus coba produk kita karena memang produk kita sebagus itu. Ya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Nah, untuk yang bonus pairingnya ini gimana sih? Nah, di sini Bapak Ibu ingat dulu aja angkanya 300.000, 200.000 dan 150.000. Nah, ini adalah bonus pairingnya. Contoh, misalkan sekarang Bapak dan Ibu adalah seorang diamond ya. Seorang diamond artinya dia berhak mendapatkan 300.000 per paket. Nah, di kiri dia ada 1 orang diamond. Anggap nih, saya kasih ilustrasi. Contoh di sini ada David ya, ada Bro David. Bro David hari ini bergabung di AFC. Dan Bro David bergabung di paket diamond. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita mau langsung balik modal di Diamond? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita tinggal ajak aja 6 orang kita, teman terdekat kita, dan 6 orang ini kita langsung suruh orang yang ngajak kita KFC langsung suruh bantu jelasin. Gitu loh. Karena kenapa? Karena dengan kita mengajak 6 orang terdekat kita dan kita suruh 6 orang ini untuk bergabung di AFC juga, kita itu langsung balik modal. Gitu ya. Dan itu kenapa? Ya karena memang itu adalah perhitungannya. Nah, contoh nih, misalkan Bro David di sini. Bro David di sini joinnya Diamond. Nah, dia mengajak 1 temennya dan 1 temennya join Diamond juga di kiri. Otomatis dia udah dapat berapa? Udah dapat 3,3 juta dari 1 orang. Dia ngajak lagi teman keduanya join juga Diamond. Dia dapat 3,3 juta lagi. Ini aja ngajak 2 orang aja udah 6,6 juta ya. Ya, udah 6,6 juta belum pairingnya. Nah, ini pairingnya ini yang menarik banget kalau bagi saya. Kenapa? Karena artinya si Bro David ini akan mendapatkan 6 dikali 300.000 yaitu 1,8 juta. Artinya dengan Bro David cuma mengajak 2 orang saja, dia udah mendapatkan total bonus yaitu 8,4 juta. Bayangin, cuma 2 orang. Ya, cuma 2 orang udah 8,4 juta. Gimana kalau dia ngajak 6 orang? Ya itu udah bisa dibilang, bisa dikatakan balik modal ya. Nah, ini saya akan ngasih ilustrasi yang lainnya. Contoh, misalkan di sini kita pakai nama yang lain deh. Kita pakai nama di sini Angel. Angel bergabung di AFC, hari ini dia joinnya Diamond. Nah, tapi dia mengajak 6 orang, misalkan. Yang baru join misalkan 2 orang. Nah, 1 temannya ini baru gabung di paket Safir. Paket Safir artinya dia Angel dapat berapa? Artinya Angel dapat 550.000 dikali 3 ya. Artinya Angel dapat 1650. Dan dia akan mendapatkan 550.000. Nah, ini tidak masalah teman-teman. Kenapa? Karena enaknya di AFC, bonus pairing kita itu akan ditabung. Nah, itu maksudnya gimana nih Lex? Nah, nih, bonus pairing itu kan terjadi ketika di sebelah kiri kita ada 1 paket, dan di kanan kita ada 1 paket, maka akan terjadi langsung pairing otomatis by system. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nanti sistem yang akan mempairingkan sendiri. Paham ya?
Nah, sekarang di posisi kiri Angel ada 3 paket. Di posisi kanan Angel ada 1 paket. Maka yang berhak pairing adalah 1. Gitu ya. Jadi makanya si Angel akan mendapatkan langsung 300.000 malam itu juga. Artinya Angel hari itu, Angel akan mendapatkan total duit 1650 tambah 550.000 tambah 300.000 ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, artinya masih tersisa 2 paket lagi di sebelah kirinya. Betul nggak? Masih tersisa 2 paket lagi. Kenapa sisa 2? Ya karena dia baru kepake 1. Nah, hebatnya di AFC teman-teman, 2 paketnya ini tidak angus. Gitu, keren ya. Nah, 2 paketnya lagi gimana? Nah, 2 paketnya lagi akan pairing dengan, misalkan nih, besoknya si Ruby ini, anggap nih si Ruby ini adalah si B. Si B ini ngajak temennya si C. Nah, dia ngajak temennya si C. Nah, nanti si Angel ini akan mendapatkan pairing lagi. Tanpa si Angel ini tidak harus mendirect atau dia mengajak lagi teman barunya. Kenapa? Karena di sebelah kirinya masih mempunyai tabungan paket. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan dia akan berhak mendapatkan 300.000 lagi esok harinya. Ya. Misalkan besok paginya ada 1 orang lagi di bawah si C. Nah, misalkan di bawah si C ada Ruby lagi. Nah, Angel dapat lagi 1 pairing lagi. Kenapa? Karena di sebelah kiri dia kan masih tersisa 1 paket. Gitu ya, kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka Angel besok paginya lagi dia akan dapat 300.000 lagi. Nah, ini luar biasanya AFC gitu loh. Dimana kita nggak kerja, kita pun bisa mendapatkan bonusnya. Nah, tapi dengan syarat ya memang kita harus kembangkan tim kita gitu loh. Karena di dunia ini nggak ada yang instan ya. Bahkan kita mau masak mie instan aja harus masak dulu gitu loh. Masa kita pengen tiba-tiba besok gue pengen jadi orang kaya nih, ya nggak mungkin gitu kan. Pasti namanya walaupun kita pengen dapetin bonus pasif di AFC, ya pasti kita juga harus berusaha dulu teman-teman di sini, gitu ya. Nih saya next ya. Saya next. Nah, ini nih bonus pairing kalau di Diamond yaitu 300.000 per paket. Artinya bonus per bulan kita potensinya bisa sampai 660 juta. Nah, di sini udah dibuktikan sama banyak banget orang. Kenapa? Karena di AFC sendiri sudah ada kurang lebih 11 Bushido gitu loh. Yang artinya Bushido itu dia per bulan mendapatkan income kurang lebih dari 700 juta sampai 1 miliar per bulannya. Gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nanya ke saya, emang ini mungkin dapat 660 juta per bulan? Jawabannya adalah mungkin sekali gitu loh. Karena di sini udah ada yang membuktikan. Kalau memang misalkan di AFC belum ada yang mendapatkan bonus segini, saya pun juga nggak akan bergabung di sini gitu ya. Tapi karena di sini ada orang lain aja bisa gitu loh yang bisa mendapat segitu, artinya buat bagi kita juga mungkin gitu ya untuk kita kejar ya. Nah, kalau di Safir per bulan 210 juta, kalau di Ruby per bulan 45 juta. Nah, ini adalah pembagian income kita, 80% dan 20%. 80%-nya ini akan kita tarik. Dan ini 80%-nya terserah kita. Kita mau tarik hari ini juga ya bisa gitu ya. Misalkan nih, bonus kita hari ini adalah 1 juta. Nah, 800 ribunya kita akan tarik. Kita bisa tarik kapanpun. 200 ribunya, ini kita bisa membelanjakan produk-produk AFC yang lainnya. Nah, produk AFC itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Nah, ini salah satunya yang bisa kita belanjakan. Kita bisa belanjakan Hanamai, Lutenshop, Aura Bright, PNC, bahkan kita bisa belanjain Utsukushi juga, kita bisa belanjain Sensei Suru juga. Jadi menurut saya bisnis di AFC apa ruginya? Nggak ada ruginya gitu loh. Karena ya selain kita di sini bisa mendapatkan income yang luar biasa, ya kita bisa sehat tubuh kita. Tapi ada satu poin yang menurut saya hebatnya AFC ini adalah bagi saya ya, apalagi saya usianya masih 19 tahun, bagi saya menjalankan bisnis ini tuh bukan cuma untuk saya doang. Tapi saya mengajak teman-teman saya, contoh nih, saya mengajak Angel untuk bergabung di bisnis ini, saya bisa membuat Angel yang seorang anak usia 17 tahun, dia bisa mencapai income hampir 300 juta. Berkat saya ngajak dia gitu loh. Dan ini hebatnya bisnis AFC gitu loh. Mungkin kalau saya buka bisnis sendiri saya, misalkan nih, saya buka coffee shop saya sendiri, apakah saya bisa bikin karyawan saya sampai dapetin ratusan juta gitu loh per bulannya? Belum tentu. Tapi dengan bisnis AFC ini, saya bisa membuat orang lain yang mungkin dulunya bukan apa-apa,
yang mungkin dulunya dia adalah profesinya sapam atau dia supir taksi, itu bisa berubah hidupnya. Nah, itu yang bagi saya hebatnya bisnis ini. Nah, ini bonus bulanan. Ya. Banyak banget ya bonusnya ya. Oke, sampai saat ini teman-teman di sini masih pada semangat semua nggak? Coba, saya pengen lihat. Kalau misalkan masih semangat, boleh bilang lanjutkan. Ya, karena kalau misalkan nggak ada yang jawab nih, saya takutnya pada ketiduran semua nih teman-teman. Karena kita harus ada interaksi juga ya antar peserta ya. Kalau misalkan nggak ada interaksi, nanti takutnya pada ngantuk. Oke, lanjut ya. Berarti masih pada memperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bonus bulanan ini yang menurut saya juga luar biasa loh. Kalau misalkan kita kerja sama orang ya. Nih, kalau boleh saya cerita sedikit, saya sendiri kan background-nya adalah saya chef ya. Karena saya kuliah di bidang bisa dibilang di bidang kulineri, yang dimana kalau saya kerja, saya pasti ya berhubungan dengan yang namanya masak-masakan ya. Dan bagi menjadi chef itu untuk bisa mendapatkan gaji di atas 10 juta itu nggak segampang itu gitu loh. Karena ya namanya chef itu berprogres. Dia harus mulai dari kita cuci-cuci piring dulu ya. Kita naik level ke second cook, ke first cook, nanti ke ya banyak lah ininya. Dan itu untuk bisa mendapatkan gaji 10 juta ya. Saya ada satu teman yang memang dia udah chef dan dia dapetin gaji 10 juta per bulan itu, dia harus kerja kurang lebih 10 tahun. Gila nggak? Gitu loh. Masa sih kita gaji 10 juta, itu kita gaji 7 juta, itu kita dapatkan dalam waktu 10 tahun. Gitu loh. Nah, kalau bagi saya, ya memang itu memang gaji yang memang lumayan. Tapi kalau bagi saya 10 tahun itu lama gitu loh. Dan di AFC sendiri, teman-teman, saya bisa bilang, kita bisa motong 10 tahun itu jadi cuma 1 tahun dan kita bisa dapatkan gaji 10 juta per bulan. Gitu. Teman-teman mungkin masih belum percaya ya. Nah, kalau masih belum percaya, nih saya akan menjelaskan sekarang yang tentang bonus bulanannya. Sebenarnya kalau misalkan kita udah tahu tips and triknya, kita akan bisa tahu lah gimana kita bisa dapatkan 10 juta per bulan itu gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelasin bonus yang unilevel. Nah, jadi bonus unilevel ini kita dapatkan itu dari tabungan kita, dari yang tadi 20%-nya itu, yang dari auto maintenance ini. Nah, kalau misalkan nih bonus per bulan kita itu udah di angka 8.250.000, nanti 20%-nya itu akan kita sisihkan untuk nanti kita bisa qualified bonus unilevel. Ya, saya nggak akan jelaskan terlalu ribet ya, karena nanti Bapak Ibu jadi bingung. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan boleh nanya lagi. Nah, jadi ini kita kualifikasi ini. Misalkan yang merah-merah ini dia udah kualifikasi. Si B, si C, si D, si E, si F, dan seterusnya mereka udah kualifikasi. Nah, dari setiap orang yang kualifikasi, kita akan mendapatkan bisa dibilang 75.000 dari satu orang. Gitu ya. Dan yang hebatnya bonus unilevel ini adalah kalau misalkan kita udah dicapai mungkin titik samurai saja ya, itu kita setiap bulannya udah pasti mendapatkan bonus unilevel kurang lebih 10 juta itu nyampe. Gitu loh. Dan itu saya dari teman saya sendiri yang dimana dia udah samurai, bonus per bulan dia unilevel itu udah sampai 10 juta. Gitu ya. Dan artinya 10 juta itu yang menurut saya, wah gila, hebat juga ya. Padahal dia baru jalanin di AFC ini baru jalanin 1 tahun teman-teman. Gitu. Itu hebatnya AFC ya. Kita nggak usah kerja, bayangkan kalau kita kerja 10 tahun gaji kita baru segitu-segitu aja. Tapi di AFC kita kerja mati-matian 1 tahun aja deh. Kita bisa dapetin gaji 10 juta. Dan itu baru dari bonus unilevel. Belum kita dapetin dari bonus harian kita, dari bonus direct. Belum kita dapetin dari bonus apa lagi? Dari bonus tahunan lagi gitu ya. Dan ini bonus unilevel ini sampai ke level ke-10. Gitu. Nah, ini adalah proyeksinya kira-kira ya. Ini saya nggak akan jelasin terlalu detail banget, tapi ini adalah proyeksinya untuk Bapak Ibu semua biar Bapak Ibu tahu. Kalau kita level 1 aja, per bulannya kita dapatkan 375.000. Gitu ya. Ya, mungkin 375.000 per bulan terdengarnya masih kecil ya. Tapi bayangkan kalau misalkan kita udah di level ke-4.
per bulan kita udah dapatkan 23 juta. Dan di AFC sendiri udah dibuktikan sama Bushido kita. Ya, Ko Budi Darwin sendiri, bonus Unilevelnya dia per bulan udah di atas 100 juta. Ya, artinya dia udah di level kelima. Bayangin, dia dari bonus Unilevel aja 100 juta. Gitu loh. Belum dari bonus harian-hariannya dia. Karena kalau misalkan kita udah mencapai Bushido, bonus harian kita itu udah maksimal 22 juta gitu ya. Jadi bayangkan, sebenarnya alasan saya pengen jalanin bisnis AFC dari sekarang tuh karena apa sih? Ya karena ada bonus Unilevelnya gitu loh. Karena gini teman-teman, kalau misalkan saya bisa hemat 9 tahun saya kerja, daripada saya kerja mati-matian di restoran jadi chef, dan akhirnya bonus saya juga cuma 10 juta, kenapa saya nggak mati-matian di AFC 1 tahun gitu ya. Jadi itu sih, pemikiran yang saya yang gampangnya. Nah, ini adalah bonus tahunannya. Wah, banyak banget ya teman-teman ya bonusnya ya. Nah, ini saya akan jelaskan yang terakhir nih. Bonus tahunannya. Jadi bonus tahunan di AFC itu ya ibaratnya kalau kita kerja di perusahaan kita dapatlah THR gitu ya, pesangon gitu ya. Nah, jadi bonus ini kita dapatkan sesuai ranking kita. Ya, kalau saya sendiri saya baru di Toreda. Tahun kemarin udah mau capai Ronin tapi belum diberi rezekinya ya. Sayang sekali. Tapi tahun ini saya semoga bisa mendapatkan samurai ya. Nah, jadi Toreda ini kita akan dapatkan bonus tahunan 5 juta lagi dari perusahaan ya. Kurang baik apa perusahaan ngasih duit lagi ke kita 5 juta gitu loh. Yang dimana bonus harian kita udah dapet, bulanan kita udah dapet, dikasih lagi 5 juta. Ya, tapi di sini untuk Toreda menurut saya Bapak dan Ibu sekalian pasti dapat. Saya yakin pasti dapat untuk Toreda. Toreda dan Ronin menurut saya ini masih sangat-sangat mungkin dikejar. Tapi mungkin kalau misalkan Ronin ke Samurai, mungkin ini perlu kerja 2 kali lipatnya gitu loh. Dari Toreda ke Ronin kita harus kerja 5 kali lipat ya. Kalau misalkan dari posisi 0 kita pengen capai Toreda, mungkin kita harus kerja ya sekitar 3 kali lipat lah. Kenapa? Karena kita belum punya jaringan. Kita harus bangun dulu jaringan kita baru kita bisa capai Toreda ini. Tapi seketika kita udah punya jaringan, percaya sama saya, untuk mencapai Ronin, Samurai, Shogun, bahkan sampai Bushido itu tidak susah ya. Rank tertinggi adalah Bushido ya. Sebenarnya ada triple Bushido, tapi triple Bushido ini memang belum ada yang capai. Untuk saat ini ada yang capai yaitu double Bushido ya. Dan Bushido ini kita dapat bonus tahunan 3,5 M, bayangin gitu. Bayangin ya, kalau misalkan kita udah capai Bushido, setiap tahun Bapak dan Ibu bisa beli rumah baru ya. Ya, dan di sini udah dibuktikan dengan 11 orang di AFC. Makanya kenapa saya di AFC itu ngelihat udah ada yang capai Bushido gitu loh. Kalau misalkan belum ada yang capai, mungkin saya nggak mau join di bisnis ini. Tapi karena di sini udah ada yang membuktikan, artinya saya juga bisa dong. Artinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian pasti juga bisa kejar. Ya, setuju ya? Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, AFC sendiri juga melarang untuk kita menggunakan nama AFC Life Science. Jadi buat Bapak Ibu sekalian pakai nama misalkan AFC by Deborah, AFC by Alex, AFC by Angel, AFC by Angga ya. Jadi jangan pakai AFC Life Science. Dan kita juga sangat-sangat dilarang untuk menjual di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Elevenia ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, lalu saya jualnya di mana? Ya saya jualnya bisa banyak cara. Bapak Ibu bisa menjual dari mulut ke mulut, atau enggak Bapak Ibu bisa menjual di Facebook, di Instagram, atau enggak misalkan ada yang main TikTok, jual di TikTok bisa, YouTube bisa, atau enggak mau jual di mana? Di Twitter, silakan gitu loh. Tapi kalau misalkan yang paling simpel, saran dari saya adalah Bapak dan Ibu bisa menjual ke kerabat-kerabat dulu yang terdekat gitu loh. Buat apa kita mikir-mikir jauh, sedangkan sebenarnya masih banyak kerabat market yang memang masih luas di orang sekitar kita yang belum kita sentuh sama sekali gitu ya. Nah, ini juga sangat penting, saya harus peringatkan, karena di AFC kita sangat tidak mentoleransikan yang namanya undercutting. Nah, undercutting ini adalah tanggung jawab bersama ya teman-teman ya, hingga 3 level ke bawah. Kalau misalkan ada 3 level ke bawah kita yang melakukan undercutting, mungkin kita akan terkena peringatan ya. Nanti udah kena peringatan lagi kita akan kena suspend ya. Goodbye itu AFC ya. Kita nggak akan bisa jalanin lagi AFC. Nah, makanya buat apa sih kita jual undercutting kalau misalkan harga normal aja masih mau banyak yang beli? Buat apa gitu loh, rugi ya teman-teman. Mending kita jual aja sesuai peraturannya ya. Kita nggak usah bandel ya. Karena udah banyak yang mau coba main-main bandel,
pasti ketahuan juga, percaya deh. Pak Niko tuh hebat, dia pasti bisa nge-track lah gitu ya. Jadi jangan main-main ya. Nah, mungkin itu sharing dari saya ya. Cukup panjang ya. Mulut saya juga udah mulai berbusa ya, tapi saya berharap Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian masih semangat ya. Coba saya pengen dengar dulu semangatnya Bapak dan Ibu sekalian. Masih pada semangat apa udah ngantuk nih? Coba yang masih semangat boleh dong. Kita bilang semangat. Karena biar kita tuh kalau hidup kita harus punya semangat ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau misalkan kita setiap hari tidur mulu, kita ngantuk-ngantuk mulu, kapan kita bisa menjadi orang yang sukses? Betul nggak? Gitu ya. Mungkin sharing dari saya itu aja. Saya akan langsung lempar lagi ke MC kita malam ini yaitu Pak Angga. Oke, mungkin dari saya itu aja. Thank you. Oke. Mungkin sekarang kan udah kelar. Ini boleh kali ya kita tanya jawab ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh. Alex dan Amel siap untuk menjawab. Ya, sebisanya ya. Maksudnya ya kalau ada kayak pertanyaan, saya sakit perut, konsumsi Utsukushi berapa saset per hari? Nah, itu kan bukan kapasitasnya itu dokter. Itu berarti nanti harusnya hari Sabtu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak boleh nanya tips atau nanya trik, ini Amel masih muda, masih kuliah, Alex juga, kira-kira kalau misalkan mau ngajak orang, tipsnya apa sih atau apa yang kayak gitu-gitu dong, ya kan? Ini ada yang tanya, kok mau tanya kalau mau gini deh, ini ada yang tanya sesuai sama yang saya tadi ngomong barusan. Mungkin boleh gantian ini dari Amel dulu ya, baru habis itu Alex. Boleh cerita nggak? Cerita aja, sharing aja. Maksudnya gimana sih kalau mau cari prospekan atau gimana biasanya bisa dapat orang baru gitu loh, bisa dapat prospekan baru, bisa dapat member baru. Gimana sih caranya dari versi masing-masing? Ya, jadi kan Ya, beda-beda. dari aku dulu ya. Ya. Kalau misalnya untuk dapat prospekan baru, tentunya kan pasti yang namanya circle, yang namanya teman juga pasti ada habisnya. Kita, aduh rasanya kok udah nawarin semua, udah nggak ada yang mau. Tapi kalau menurut aku justru nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena kita akan selalu ketemu orang baru setiap harinya pastinya. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita sebenarnya udah kenalan sama orang baru gitu. Tanpa kita niat untuk prospek mereka gitu. Contohnya misal kalian gabung ke suatu komunitas, misalnya kalian seneng nyanyi atau mungkin kalau aku pribadi ya karena emang aku gabung ke banyak komunitas, aku seneng nyanyi, aku seneng acting, jadi aku gabung ke komunitas drama, komunitas teater, dan aku gabung lagi ke komunitas nyanyi, ke komunitas dance, dan disitulah aku memperluas lagi koneksi aku memperluas lagi circle aku supaya ya mereka akan jadi calon-calon prospek aku yang baru gitu. Jadi menurut aku sebenarnya nggak ada kata habis circle namanya gitu. Tadi pertanyaannya apa ya, Angga ya memang ya? Apa aku udah jawab sesuai nih takutnya? Sesuai sih. Cuman mungkin kalau boleh lebih spesifik, contoh kita bikin contoh kasus ya ini ya. Oke, bikin contoh kasus coba. Misalkan Amel ada ketemu satu orang yang kalau udah di kayak ngajak kan pertama kayak ngajak itu mungkin kayak teman lama ya, teman lama tapi mungkin Amel udah chat juga, maksudnya untuk mengarahnya ngajak ke prospek, mau jadi prospek, tapi dia malah menghindar, malah kayak Amel kalau chat dicuekin atau mungkin kayak ya udah ya kayak telepon nggak diangkat, mau diajak ketemu juga bilangnya sibuk terus atau apa. Nah kayak begitu gimana sih kira-kira? Kan rata-rata tuh kayaknya 70% orang kayak begitu ya. Maksudnya Ya, rata-rata mau ditawarin MLM, asuransi, semua pasti kayak begitu deh. Karena saya pun masuk ke dalam 70% orang itu. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nah gimana nih Amel, kalau misalkan ketemu yang tipe-tipe gitu, karena ini pasti banyak banget teman-teman di hari ini yang hadir, yang ngalamin kasus kayak begitu pasti. nah kalau untuk hal kayak gitu sebenarnya itu hal yang paling common, yang udah paling
biasa banget yang udah kita alami ya sebenarnya, mungkin Alex juga ngerasain dan teman-teman yang dalam Zoom ini yang member-member juga pasti ngerasain. Kalau untuk aku sendiri pada awalnya adalah aku nggak dengan cara agresif ya teman-teman ya, nggak dengan cara hard selling langsung kayak gue lagi gabung MLM namanya AFC, lu mau gabung nggak gitu. Aku nggak pernah dengan cara hard selling seperti itu, tapi aku secara approaching, aku gali sih, lebih ke gali orangnya. Kayak aku harus tahu dulu dia interestnya di mana. Apakah mungkin keluarganya ada yang kebetulan ada penyakit atau mungkin membutuhkan produknya. Aku gali dari sisi produknya. Aku kasih tahu, oh kemarin gue sempat autoimun dan gue meminum produk ini. Aku coba sharing aja ke mereka. Mereka akan tertarik dengan sendirinya kalau kita bisa membawakan ceritanya dengan menarik. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih belajar untuk gimana cara membawakan cerita itu menjadi menarik daripada aku harus capek-capek untuk narik-narik orang itu. Bikin mereka yang approach kita duluan. Kalau aku sih itu caranya ya. Sama halnya dengan yang aku lakukan ke teman-teman kampus aku. Ya, aku kan circle baru nih di kampus. Aku nggak pernah dengan cara kasar kayak langsung chatin mereka satu-satu. Gue lagi gabung MLM, gue udah dapet segini, segini, lu mau gabung nggak? Ya mereka mau dengar kita udah dapat 200 juta ke 300 juta, kalau emang yang mereka namanya nggak tertarik MLM, mereka akan dengan secara keras menolak, secara kasar menolak gitu kan. Makanya aku dengan cara soft selling aja, dengan cara ya aku cerita kalau misalnya emang mereka lagi butuh uang, aku cerita cerita aku udah dapat apa aja di sini, bukan dari segi uangnya juga gitu. Gak mungkin kita nawarin, kita ceritain duit ke teman aku yang mungkin papa mamanya lagi stroke, papa mamanya lagi diabetes, dia lagi mikirin itu, dia udah nggak mikirin soal lagi, dia mikirinnya adalah gimana cara mama papanya bisa terbantu, ya otomatis aku tawarin dari sisi produknya. Gitu sih mungkin Kak Angga. Jadi kalau aku mungkin lebih kayak kegali banget interest dari prospekan kita sendiri gitu. Oh, oke. Sekarang kalau mungkin itu menjawab banget ya, itu menurut saya sih menjawab banget sih teman-teman. Jadi jangan bilang oh belum jelas, belum jelas. Itu kan versi dari masing-masing orang. Itu kan versi dari ini, versi dari si ini, versi dari Amel. Nah sekarang kalau buat Alex ini kita nggak minta yang sama karena ini ada yang nanya. Kayak kalau Alex eh, pertanyaan harus lebih dalam lagi sih. Ini ada yang Siap. nanya, Lex. Ini ada yang nanya, bisa tolong bantu jelasin nggak? Promo Ruby itu gimana sih sistemnya, Lex? Oke, siap. Promo Ruby ya buat teman-teman semua yang belum tahu. Jadi sekarang AFC ini kita sedang mengadakan promo Ruby. Nah, ini promo Ruby ini jangan dilewatkan ya karena waktunya udah berjalan ya. Time is ticking nih, waktunya udah kurang dari 1 bulan. Jadi dengan kita awalnya yang bisa join misalkan butuh modal 2 box, dengan 1 box aja kita udah bisa bergabung di bisnis ini. Dan itu sistemnya gimana? Sistemnya misalkan nih, kalau misalkan promo Ruby, kita kan kalau misalkan kita diamond, kita mendirect Ruby, kita dapat 550.000. Betul kan? Karena misalkan dia joinnya yang promo, ya artinya nanti tinggal dibagi 2 aja. 550.000 dibagi 2. Kurang lebih dia akan dapatin 275.000. Betul ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Untuk pairingnya ya mungkin dia kan kalau promo Ruby artinya baru 1 paket. Nah, artinya nanti 1 paketnya ini bakal ditabung dulu gitu loh. 1 paketnya bakal ditabung dulu. Misalkan nanti ada 1 paket, setengah paket. Setengah paket. Nanti misalkan ada setengah paket lagi di kaki kirinya, artinya udah jadi 1 kan. Nah, itu baru nanti bisa untuk pairing gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang memang ada terkendala di modal, yang masih belum percaya kalau bisnis AFC ini memang bisa mengubah hidup kita semua, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua boleh coba yang promo gitu loh. Karena dulu pas saya bergabung di bisnis ini nggak ada promo itu ya. Mumpung ini lagi ada promo, gasken, oke? Oke, itu ya tadi yang nanya untuk promo Ruby. Jadi mungkin bisa menjelaskan lah. Oke, cara menggalinya mulai dari apa? Ini ada yang tanya lagi, mungkin ini buat Amel lagi ya. Boleh apa tuh? Kalau dari Amel, versi Amel, menggali interest orang itu dari apa sih kalau menurut Amel? Maksudnya gini loh pertanyaannya.
apakah mungkin harus lihat orang, atau maksudnya lihat orang tuh lihat mungkin dari backgroundnya apa, jadi kita ngobrol lebih enak, atau kayak ya udah pukul rata aja semuanya. Tapi carinya yang soft, maksudnya cari yang soft tuh kayak ya yang kira-kira emang semua orang mengalami gitu loh. Jadi nggak harus capek untuk belajarin background. Coba menurut Amel, Oke. prefer yang mana, dan mungkin yang Amel lakuin yang mana? Kalau aku sendiri sebenarnya prefer untuk menggali tergantung background-nya gitu, karena itu juga yang aku lakukan dan itu cukup berhasil gitu ya, itu yang membawa aku sampai ke titik ini juga. Aku mungkin kalau dengan teman-teman di luar sana yang udah punya branding sebagai ya udah emang pemain MLM, itu emang udah gak susah ya brandingnya, kayak ya lu mau soft selling apapun, mau menggali interest orang sedalam apapun, orang udah tahu kedok kalian adalah untuk nawarin dia MLM. Tapi kalau aku sendiri kan emang aku pernah juga jalan MLM, tapi ibaratnya belum terbrandingkan lah ya. Jadi mereka sendiri belum tahu gitu bahwa oh si Amel ini emang jalan MLM. Kalaupun udah tahu, aku nggak pernah dengan secara langsung untuk deketin orang dengan semuanya niat aku prospek gitu ya. Kalau untuk gali background masing-masing sebenarnya nggak ada cara spesifiknya gimana ya untuk bapak-bapak ibu dan teman-teman sekalian di sini, karena aku lebih kayak ke ngobrol. Ibaratnya kayak kalau kita punya gebetan mau PDKT ya, pendekatan sama gebetan, aku menggunakan cara itu hampir ke semua orang gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya teman baru ya kita ngobrolnya santai. Mungkin nanti lama-lama ngobrol tentang sharing tentang keluarga, sharing tentang circle-nya gimana, tentang kampusnya gimana. Jadi kita tahu gitu loh kehidupan dia kayak gimana. Oh ternyata dia orang tuanya lagi ada kendala ini. Oh ternyata dia lagi mengalami kendala ini. Dan mungkin kita lebih sering ke mengamati sih, mengamati gimana cara dia berperilaku, gimana cara dia mungkin kita kan kadang bisa melihat ya kayak oh ini kayaknya dari segi finansial kurang masih bisa dibantu gitu. Nah, kita bisa bantu sharing untuk dari sisi bisnisnya. Oh, ini kayaknya dari sisi kesehatan masih bisa dibantu gitu. Kita bisa sharing dari sisi produknya. Jadi sebenarnya lebih ke pintar-pintar kita mengamati dan tergantung background balik lagi. Gitu sih. Jadi menurut aku nggak bisa dipukul rata, karena kalau dipukul rata kadang kan banyak orang yang sifatnya tertutup, ada yang sekali ketemu langsung terbuka, langsung cerita semuanya gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata sih menurut aku gitu sih Kak Angga. Oke. Oke, kita next. Ini dari tadi pertanyaan-pertanyaannya semuanya terjawab dengan sangat jelas sampai orang-orang kayak speechless deh, udah nggak ada yang nanya deh kayaknya. Dari tadi semuanya. Gimana cara-caranya orang mulai dari mana kondisi? Oke, gini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dan ini bagus menurut saya. Kan maksudnya kalian berdua ini masih kuliah ya, maksudnya masih mahasiswa, dan pasti maksudnya untuk pertama kali join, boleh nggak gini aja deh, cerita dong pertama kali bisa gabung tuh gimana sih ceritanya? Mulai dari Alex deh. Dari Alex, habis itu baru ke Amel nanti. Cerita masing-masing aja kan, kayak awal mulai itu namanya anak kuliah, kayaknya kan apa kita mau rugi aja kayak duit 3 juta gede lah gitu kan. Maksudnya gimana caranya? Ini mungkin bisa menjawab juga buat teman-teman yang bingung ya, kayak oh 3 juta nih kayak modalnya masih lumayan besar sih, gimana ya saya cari gitu loh. Oke. Oke. Jadi mungkin saya akan cerita duluan ya. Ya. Boleh. Jadi kalau saya pribadi, saya kan memang bisa dibilang dari umur saya berapa ya? Mungkin ya saya ingatnya itu dari SD ya. Dari SD itu saya tuh udah seneng berjualan gitu loh. Saya udah seneng berbisnis. Tapi dulu itu saya masih berjualan dari game ya. Jadi ada satu game yang memang saya bisa mendapatkan duit lah dari situ. Nah, awal mulanya dari situ saya mulai tertarik dengan dunia bisnis. Nah, suatu ketika saat saya SMA, ya kurang lebih 1 tahun yang lalu, nah saya itu ada dikenalin sama satu teman saya, sahabat saya, itu bahwa dia bilang dia lagi menjalankan suatu bisnis, dia lagi bekerja sama dengan perusahaan dari Jepang. Apa sih gitu kan? Saya nanya dan dia jelasin. Saya 1 tahun yang lalu juga berada di posisi teman-teman semua ya, yang dimana saya juga mendengarkan gitu loh. Oh ini, awalnya saya juga nggak ngerti gitu. Awalnya saya nggak ngerti, ini jelasin apa sih? Iya, tapi saya ngelihat modalnya, wih 3,3 juta ya, karena waktu itu nggak ada promo ya. Dan saya bilang, waduh, ini kayaknya bukan rezeki gua nih, karena gua aja dulu di rekening cuma ada 1 juta gitu loh. Saya bilang di dalam diri, aduh, ini kayaknya nggak bisa nih. Tapi
saya mempunyai pikiran, wah ini saya nggak bisa nih, gue nggak bisa diam diri gini nih. Mau sampai kapan? Gue di rekening cuma 1 juta nih, ya kan? Apa gue mau tidur aja tiap hari rekening gue berharap bisa nambah, ya berharap menang lotre gitu kan nggak mungkin kan? Akhirnya saya memutuskan untuk minjam dulu modal ke orang tua saya, ya saya minjam 3,3 juta dan ya saya bisa menjual. Saya bisa menjual 2 box itu lagi, tapi nggak langsung di bulan pertama ya. Saya menjual itu di bulan kurang lebih di bulan ketiga lah. Tapi kalau teman-teman mau tahu, saya itu bisa upgrade ke Diamond di saat itu. Saya itu sebenarnya belum jual 2 box itu. Saya beli lagi 10 box itu. Akhirnya jadi ada 12 box kan di stok saya. Tapi saya tidak takut teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin banget waktu itu sama bisnis ini, bahwa bisnis ini memang bisa mengubah hidup saya gitu. Jadi menurut saya kunci pertama itu adalah kita yakin dulu sama diri kita, bahwa memang ya kita nggak ada pilihan gitu loh. Bahwa memang kita sekarang nih, misalkan Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian di sini sekarang yang masih kerja, misalkan ngerasain, aduh mau sampai kapan gue kerja, betul ya? Karena kan kita pasti namanya manusia punya usia ya. Kita mau kerja, misalkan kita mau kerja sampai usia kita pensiun. Emang kita yakin kita sanggup sampai kita pensiun gitu kan? Pasti kan kita juga perlu yang namanya bisnis. Kalau misalkan kita pengen bisnis setelah kita udah pensiun, menurut saya sih ya namanya bisnis nggak ada yang pertama kali kita bangun langsung berhasil, betul nggak? Makanya kenapa saya memutuskan untuk ya kenapa saya nggak bangun dulu bisnis saya dari usia saya 18 tahun gitu loh. Dan itu yang pola pikir saya dari dulu, kenapa saya nggak coba aja gitu loh di AFC, ya modalnya cuma kurang dari 5 juta gitu loh. Dan puji Tuhan, saya sampai sekarang udah kurang lebih adalah dapetin 300 juta lebih gitu loh. Dan itu ya kalau bisa dibilang banyak apa dikit, masih dikit kalau dibandingkan teman-teman yang lain yang ada di AFC. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sharingnya itu aja, biar nggak kepanjangan, Angga. Thank you. Oke, mungkin sekarang boleh dari Amel. Ya, kalau dari sisi aku sendiri, jadi awalnya kan emang aku diajak sama Alex ya. Jadi awalnya ini emang kita teman dari SMA dan habis itu dia tawarin suatu peluang bisnis dan kebetulan aku juga udah tahu produknya dan aku pernah konsumsi juga produknya gitu. Dan sesuai sama yang tadi udah aku sharingkan juga, ya memang aku udah jatuh cinta duluan sama produknya. Jadi memang itu yang membuat intention aku makin naik sih untuk mendalami bisnis ini lagi gitu. Dan aku juga kan pengen ibaratnya sharingin tentang apa yang aku rasain sih tentang produknya dan tentang bonusnya juga dan tentang pengembangan diri aku. Aku bisa sampai di titik ini kan juga karena AFC ini sendiri gitu. Dan kalau untuk awal join motivasi ini sebenarnya karena aku juga ada turning point ya karena ekonomi keluarga aku sempat agak melemah, bisnis papa aku juga hampir bangkrut, hampir gulung tikar waktu itu dan aku waktu itu sebagai anak yang aku masih punya adik, jadi aku mikir aduh gimana ya muter otak, gimana caranya untuk dapetin duit gitu di mana di saat-saat pandemi, sedangkan sekarang aku mau lamar kerja aja kan gimana sekarang orang semua lagi di PHK gitu. Dan sekarang aku mau mencoba gimana caranya aku bisa membuka lapangan kerja justru buat orang-orang sekalian gitu sih. Dan itu awal mula di mana aku akhirnya tertarik dan akhirnya aku memutuskan untuk yaudah Lex ayo kita jalanin bareng gitu sih Kak. Nggak sesimpel itu sebenarnya. Cuman gak nyangka juga bisa di titik ini karena dari support tim dan AFC juga. Gitu sih mungkin. Oke, oke. Oke, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan yang ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain ya kayaknya yang harusnya itu bisa diperoleh sendiri sih. Maksudnya kalau hari ini kan kita kebetulan event ya, jadi kita tanyanya kalau bisa yang kita nggak bisa dapat di tempat lain gitu kan. Kalau misalnya kayak nanya bonus ini perhitungannya gimana, itu bisa diinin lah, itu bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin bisa dari nonton YouTube atau tanya upline yang mungkin ya. Oke, kayaknya itu aja penjelasannya keren banget hari ini dari Alex dan Amel. Thank you banget waktunya hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah sempetin waktu hari ini untuk hadir. Thank you semuanya. Jadi hari ini keren, hari ini kita di-sharingin, asik di-sharingin sama 2 orang yang anak muda, yang benar-benar masih muda banget, di bawah 20, tapi
udah punya bibit-bibit untuk jadi Bushido di AFC. Amin. Amin, Ya, amin. Amin, amin. harus contoh semangat mereka ya teman-teman. Maksudnya kayak saya juga pasti saya lebih tua dari mereka, cuman kayaknya semangat mereka harusnya lebih tinggi dari saya sih kayaknya ya. Kalau dilihat dari umurnya yang di saat-saat ini umur masih belasan tahun, terus udah bisa punya bisnis sendiri gitu ya, dan bisa mengelola. Kalau udah Toreda kan kita bilangnya ngelola orang, ngelola tim. Itu kayaknya jauh banget sih sama saya lagi itu. Saya dulu tuh jauh banget deh pokoknya. Ini keren banget, makanya hari ini thank you sekali lagi buat speaker malam ini, keren luar biasa, dan semoga hari ini sharingnya bisa jadi sesuatu buat teman-teman. Oke, kalau gitu selamat malam, thank you semuanya. Malam, thank you juga buat kesempatannya malam ini, Kak Angga dan teman-teman lain. Semoga bermanfaat hari ini. Thank you. Oke, thank Selamat you beristirahat semuanya. semua. Semuanya, thank you. Ya.